Halo guys, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas seisme kami dalam bentuk presentasi. Untuk itu, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sisi kanan. Perkenalkan, nama saya Maria Balatina Edstella Pacem, nomor absen 21. Di sini saya berperan sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Ma'ruf Purwansyah, nomor absen 24. Di sini saya berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Nasyama Fakilah, nomor 27, dan kali ini saya akan berperan sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Rufiatin Minahartono, nomor absen 29. Di sini saya berperan sebagai peragam. Perkenalkan, nama saya Satur Hijahyo, nomor absen 30. Di sini saya berperan sebagai peragam. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Zahrosania, nomor absen 19. Di sini saya berperan sebagai produksi. Perkenalkan, nama saya Melani Amalia Putri, nomor absen 23. Di sini saya berperan sebagai tim produksi. Perkenalkan, nama saya Marshall Miranakla, nomor absen 22. Di sini saya sebagai produksi. Perkenalkan, nama saya Nafatri Kurniawan dari nomor absen 28. Kali ini saya akan berperan sebagai presentator. Apa itu seisme? Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. Jika tumpukan energinya besar, maka energinya mampu menggetarkan lempeng benua dan lempeng samudra di sekitarnya. Getaran tersebut dapat berupa getaran besar dan getaran kecil yang menentukan besarnya kerusakan bumi. Menurut para ahli seismologi, terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tektonik. Berikut penjelasan dari macam-macam gempa bumi tersebut. Yang pertama, gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Gunung berapi yang akan meletus selalu diiringi dengan gempa yang dapat menggetarkan permukaan bumi. Hal ini terjadi karena adanya pergerakan dari magma yang akan keluar dari perut bumi pada saat gunung akan meletus. Yang kedua yaitu gempa bumi tektonik atau yang disebut tectonic earthquake. Gempa tektonik adalah gempa yang terjadi karena adanya pergeseran antara lempeng tektonik yang letaknya berada jauh di bawah kulit permukaan bumi. Pergeseran lempeng-lempeng inilah yang menimbulkan energi yang keluar menjadi lebih besar sehingga terjadilah guncangan yang biasanya kita rasakan. Yang ketiga yaitu gempa bumi runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi, karst, ataupun di daerah pertambahan runtuh. Secara umum, gempa ini banyak terjadi di daerah yang memiliki banyak rongga di bawah tanah. Bagian-bagian dari seisme dibedakan menjadi 2, yaitu hipocentrum dan epicentrum. Yang pertama yaitu hipocentrum, yaitu titik pusat terjadinya gempa yang terletak di lapisan bumi bagian dalam. Yang kedua epicentrum. Epicentrum yaitu titik pusat gempa bumi yang terletak di permukaan bumi, tegak lurus dengan hipocentrum. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama, tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak bisa ditahan lagi. Pada saat itulah, gempa bumi akan terjadi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan kompresional dan translasional. Beberapa gempa bumi juga dapat disebabkan oleh penyebab lain. Salah satunya adalah pergerakan magma di dalam gunung berapi. Yang kedua juga dapat terjadi karena injeksi atau abstraksi cairan dari atau ke dalam bumi. Dan yang terakhir, gempa juga dapat terjadi karena adanya peledakan bahan peledak. Meskipun terjadinya gempa bumi disebabkan oleh banyak hal, namun di video simulasi kali ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita pada gempa bumi yang diakibatkan oleh aktivitas vulkanisme. Adapun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gempa bumi vulkanik antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya aktivitas pada inti bumi, yaitu pada dapur magma. Dan yang kedua, dapur magma mengalami suatu gerakan yang dinamik. Dan yang terakhir,
proses keluarnya magma dari dalam bumi menyebabkan terjadinya gempa bumi karena aktivitas vulkanisme. Kami berikan video mengenai proses terjadinya gempa bumi karena vulkanisme. Proses terjadinya gempa bumi. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas vulkanisme berupa letusan Gunung Merapi. Ketika terjadi letusan, magma akan bergerak ke atas, keluar menuju permukaan bumi sekaligus memecahkan batuan yang ada di dalam kamar magma. Tumpukan antara magma dan dinding batuan di luar magma, di kamar magma akan melepaskan energi yang besar dan menimbulkan getaran. Demikianlah proses bagaimana suatu aktivitas vulkanisme dapat menimbulkan gempa. Bagaimana rumus menghitung epicentrum gempa? Sebelumnya akan saya jelaskan sekali lagi. Epicentrum gempa adalah gelombang gempa yang berada di permukaan bumi yang kemudian menyebar ke berbagai arah. Untuk menghitung jarak epicentrum gempa dapat menggunakan rumus dengan metode epicentral. Epicentral ialah jarak epicentrum atau pusat gempa di stasiun pencatat gempa. Untuk menentukan epicentrum dengan menggunakan metode ini diperlukan minimal 3 stasiun untuk mencatat kejadian gempa sehingga dapat dihitung jarak epicentral masing-masing stasiun. Untuk menghitung jarak epicentral digunakan rumus Laska, yaitu delta, di mana delta yaitu jarak epicentral dari stasiun pengamat dalam satuan kilometer, sama dengan S min P, di mana S min P sendiri adalah selisih waktu pencatatan antara gelombang sekunder dan gelombang primer dalam satuan menit, dikurangi 1 menit lalu dikali 1000 km. Itulah rumus untuk menghitung epicentrum gempa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa like, comment, and Share. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The chill after dark, ooh, when you took my heart, that's when we fell apart, 'cause we both thought